Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangsil Misahra dengan NIM 205119034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu neuron dan yang kedua yaitu komponen penyusun sistem saraf. Baik, yang akan saya bahas pertama yaitu neuron atau sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf itu merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf. Nah, sel saraf itu sendiri berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan atau stimulus. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel saraf. Nah, sifat unik dari sel saraf yang peka terhadap rangsangan ini membuatnya berbeda dibandingkan dengan banyak sel lain di dalam tubuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur dari neuron. Nah, yang pertama ada dendrit yang merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Nah, dendrit ini memiliki fungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Nah, selanjutnya ada badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang banyak mengandung komponen penting. Nah, di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Nah, badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Nah, badan sel memiliki sebuah inti dan di dalam sitoplasmanya terdapat butir nisil yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, butir nisil ini dapat menjalankan fungsi tersebut karena mengandung RNA di dalamnya. Selanjutnya ada akson. Akson atau neurit merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Nah, akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut dengan neurofibril. Nah, selanjutnya ada selubung mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Nah, selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen tersebut. Nah, disebut dengan nodus Ranvier. Nah, selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Nah, selubung mielin ini diproduksi oleh sel glial. Selanjutnya ada sel Schwann. Nah, sel Schwann merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit itu sendiri. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier merupakan bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuannya. Nah, nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer. Struktur yang terakhir yaitu sinapsis. Sinapsis merupakan celah yang terdapat pada pertemuan neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Baik, materi selanjutnya mengenai pembagian neuron berdasarkan fungsi dan juga jumlah prosesnya. Nah, untuk berdasarkan fungsi,
neuron dibagi menjadi 3, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan juga neuron konektor atau intermediate. Nah, yang pertama, neuron sensorik. Nah, neuron sensorik merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Nah, selanjutnya ada neuron motorik. Nah, neuron motorik ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produksi sekresi. Nah, sel saraf motorik biasanya mempunyai dendrit yang pendek dengan akson yang sangat panjang. Selanjutnya ada neuron konektor atau intermediate. Nah, sel saraf ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sel saraf pusat. Nah, serabut saraf, akson, dan dendrit dari sel ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat saraf. Nah, sedangkan badan selnya berkumpul di suatu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Baik, selanjutnya yaitu neuron berdasarkan jumlah prosesnya. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada neuron unipolar, neuron bipolar, dan multipolar. Nah, neuron unipolar merupakan neuron yang mempunyai satu tonjolan yang kemudian bercabang 2 dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju ke perifer, sedangkan cabang yang lain berjalan menuju sistem saraf pusat. Nah, contohnya yaitu neuron sensorik pada saraf spinal. Yang kedua ada neuron bipolar. Nah, neuron bipolar ini mempunyai 2 tonjolan, 1 akson, dan 1 dendrit. Contohnya neuron bipolar yaitu sel batang dan kerucut retina. Nah, kemudian neuron yang terakhir yaitu neuron multipolar. Nah, neuron multipolar ini mempunyai beberapa dendrit dan 1 akson yang dapat bercabang-cabang banyak sekali. Salah satu contoh dari neuron jenis ini yaitu neuron motorik yang berasal dari cornu ventral spinalis dengan aksonnya yang menjulur sampai ke otot rangka. Baik, materi kedua yang saya akan bahas yaitu mengenai komponen penyusun sistem saraf. Nah, sistem saraf itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak atau ensefalon dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Yang pertama ada otak. Otak itu merupakan sistem saraf pusat yang merupakan alat tubuh yang sangat penting yang sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia maupun hewan yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan otak tengah. Nah, otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini terbagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan juga belahan kiri. Nah, tiap belahan tersebut terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Sedangkan disenfalon adalah bagian dari otak besar yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak belakang atau kecil terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu mesencephalon dan mielencephalon. Mesencephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebellum. Sedangkan mielencephalon akan menjadi medulla oblongata.
Otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Pada otak terdapat suatu cairan yang dikenal dengan cairan cerebrospinalis. Nah, cerebrospinalis ini mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak atau medula spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikel otak. Cairan ini mempunyai plasma darah dan cairan interstitial dan dihasilkan oleh pleseus koroid dan sekresi oleh sel-sel epidemal yang mengelilingi pembuluh darah serebral dan melapisi kanal sentral medula spinalis. Fungsi cairan ini adalah sebagai bantalan untuk pemeriksaan lunak otak dan medula spinalis, juga berperan sebagai media pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medula spinalis. Nah, sistem saraf pusat yang kedua ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapis luar berwarna putih atau white area dan lapisan dalam berwarna kelabu atau gray area. Nah, lapis luar ini mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan juga saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Bagian dari sistem saraf yang kedua ada sistem saraf tepi. Nah, di mana sistem saraf tepi ini terbagi lagi menjadi sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik itu terdiri ada dua, yaitu saraf kranial dan juga saraf spinal. Nah, di mana saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang. Saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Kemudian ada saraf spinal yang dimana saraf ini terdiri dari 31 pasang saraf spinal yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Nah, saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron eferen dan meninggalkan melalui eferen. Nah, bagian dari sistem saraf tepi selanjutnya yaitu sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom ini mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Nah, sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, selain dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu, terdapat juga sel-sel pada sistem saraf. Yang pertama ada sel neuron, sel saraf atau neuron. Yang kedua ada sel glial. Nah, di mana sel saraf atau neuron ini bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Nah, sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada badan sel atau soma, dendrit, dan juga akson. Nah, sel saraf lainnya yaitu ada sel glial atau sel penyokong atau neuroglia. Nah, sel glial ini merupakan sel penunjang tambahan pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, selain itu berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan intraseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Nah, jaringan pada tubuh mengandung kira-kira 1 miliar neuroglia atau sel glia
yang secara kasar dapat diperkirakan 5 kali dari jumlah neuron. Nah, mungkin itu materi dari saya mengenai neuron dan juga komponen penyusun sistem saraf. Maka materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 225001190. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari dua rekan saya sebelumnya, yaitu Munmaina Yusli dan Taksili Zahra. Selanjutnya saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan materi mengenai fisiologi sistem saraf. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai fisiologi pada sistem saraf. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu definisi dari sistem saraf itu. Jadi sistem saraf adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi kegiatan tubuh serta merespon dan mendeteksi terhadap perubahan yang terjadi di dalam dan luar tubuh. Nah, pada fisiologi sistem saraf pusat ini itu terdiri atas neuron atau sel saraf yang merupakan satuan dasar sistem saraf yang mempunyai ciri struktur tertentu yang membedakannya dengan sel tubuh lainnya. Apa kira-kira yang membedakan antara neuron dan sel tubuh lainnya? Letak perbedaannya itu terdapat pada bagian tengah neuron yang terdapat serabut tipis menjulur yang dikenal dengan nama akson. Nah, melalui akson inilah neuron itu dapat melaksanakan fungsinya, yaitu menyampaikan isyarat ke dan dari otak serta sumsum tulang belakang yang disampaikan dari neuron ke neuron lain di sebelahnya melalui pasokan energi. Nah, pasokan energi untuk neuron ini berasal dari oksidatif glukosa dan benda-benda keton. Teman-teman, ternyata neuron itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama ialah neuron sensorik atau afferent, yang kedua adalah neuron motorik atau efferent, dan yang ketiga adalah interneuron. Nah, mari kita bahas satu persatu dari ketiga macam neuron ini. Yang pertama adalah interneuron atau neuron penyambung. Interneuron ini adalah neuron yang berada di dalam CNS menggunakan isyarat antar neuron. Nah, neuron afferent ini ialah neuron sensorik yang mengirimkan impuls dari sistem perifer ke dalam CNS. Sedangkan neuron efferent atau neuron motorik itu adalah sel saraf yang membawa sinyal dari CNS ke dalam sel-sel sistem perifer, yaitu otot dan kelenjar. Neuron sensorik atau afferent inputnya itu dari organ sensorik ke otak dan sumsum tulang belakang. Contohnya ialah saraf penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Neuron motorik atau efferent outputnya itu dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar. Sedangkan interneuron ini memiliki fungsi membawa informasi antara sel-sel saraf yang hanya ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Kita beralih pada pembahasan mengenai jenis-jenis neuron yang juga terbagi atas 3. Yang pertama adalah neuron unipolar, yaitu neuron yang mempunyai satu kaki pada soma. Yang kedua adalah neuron bipolar, yaitu neuron yang mempunyai 2 kaki. Biasanya ada pada retina, mukosa, penciuman, telinga, dan alat pengecap. Yang ketiga ada neuron multipolar, yaitu mempunyai 1 kaki panjang dan banyak kaki pendek. Selanjutnya kita beralih pada akson, yang mana akson ini merupakan serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan atau efferent. Nah, neuron-neuron ini mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel-sel saraf atau target. Setiap sel saraf ini memiliki 1 akson yang panjangnya kurang lebih 20 cm. Nah, strukturnya itu menyerupai tabung dan bercabang di ujung. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan selaput mielin. Selaput mielin ini lapisan lemak yang berwarna putih yang melapisi akson sebagai isolator elektrik. Fungsi lainnya itu sebagai peningkatan atau yang meningkatkan kecepatan sinyal saraf pada akson. Muncul pertanyaan, bagaimana kemudian neuron-neuron ini bisa berkomunikasi? Jadi, neuron itu dapat berkomunikasi melalui sinyal potensial aksi, yang mana ini merupakan muatan listrik yang dihasilkan oleh perubahan keseimbangan kimia dari cairan di dalam dan sekeliling neuron. Nah, selanjutnya, ini bergantung pada pergerakan-pergerakan ion bagian luar dan bagian dalam sel. Nah, jika potensial aksi terjadi pada neuron, pesan molekuler ini dikirimkan ke neuron di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminah Jusli dengan NIM 20500119021 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perpindahan impuls melintasi sinaps dan sistem saraf pada hewan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perpindahan impuls melintasi sinaps. Nah, perlu diketahui bahwa sinaps ialah titik temu antara akson dari salah satu neuron dengan neuron yang lain. Sinaps juga dapat ditemukan di antara neuron dan jenis sel, seperti sel-sel otot. Akson dari neuron pengirim tidak benar-benar menyentuh dendrit dari neuron penerima. Ada celah kecil di antaranya, yaitu celah sinaptik. Nah, arah perambatan dari sinaps sangat khas, yaitu terjadi dalam satu arah. Adapun langkah-langkah yang menyebabkan impuls berdifusi melewati celah sinaps, yaitu ketika impuls saraf mencapai ujung akson, maka akson akan melepaskan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter melakukan perjalanan melintasi sinaps antara akson dan dendrit dari neuron berikutnya. Kemudian neurotransmitter mengikat membran dendrit, sehingga pengikatan memungkinkan impuls saraf untuk melakukan perjalanan melalui neuron penerima. Perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron lainnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Nah, sistem saraf pada hewan ialah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf. Serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan yang satu dengan yang lain. Sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Pada hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki sistem saraf yaitu saraf tepi dan saraf pusat, sedangkan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Adapun hewan vertebrata meliputi yang pertama yaitu amfibi. Nah, katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum tulang lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang membentuk oval. Bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus opticulus. Nah, otak kecil memiliki bentuk lengkung, mendatar menuju arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Nah, yang kedua yaitu aves atau burung. Nah, aves memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Nah, otak burung terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar aves merupakan bagian utama dan otak depan terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, dengan permukaan yang tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah aves merupakan pusat saraf penglihat yang berkembang baik dengan gelembung yang membuat indera penglihatan aves berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil aves terdapat lipatan-lipatan untuk menampung sel-sel saraf yang lebih banyak. Semakin banyak sel saraf pada otak kecil maka menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung saat terbang berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf pencium dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan, namun kedua bagian otak tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga membuat indera penglihatan dan indera penciuman ikan tidak berkembang dengan baik. Sedangkan bagian otak kecil berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot pada saat ikan berenang. Dengan adanya pusat keseimbangan tersebut membuat ikan mampu bergerak dengan cepat di dalam air. Nah, yang keempat yaitu mamalia atau hewan menyusui.
Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Yang kelima, reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfactorius, ialah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Namun perkembangan otak tengah pada hewan reptil terdesak oleh otak besar sehingga membuat otak tengah menjadi kurang berkembang sehingga menyebabkan indera penglihatan hewan reptil menjadi kurang tajam atau buram. Nah, selanjutnya hewan invertebrata. Hewan invertebrata memiliki sistem saraf seperti tangga tali. Bahkan ada beberapa jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki sistem saraf. Contohnya hewan yang bersel satu atau protozoa. Adapun contoh hewan invertebrata yaitu yang pertama cacing. Cacing atau vermes memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia atau jamak. Yang kedua yaitu hewan bersel satu atau protozoa. Contohnya seperti Amoeba sp. Nah, Amoeba sp tidak memiliki sistem saraf, namun protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Sebagai contohnya, jika Amoeba sp mendapat rangsangan cahaya yang kuat, maka Amoeba sp akan bergerak menjauh. Sedangkan ketika Amoeba sp mendapat rangsangan cahaya yang lembut, maka Amoeba sp akan bergerak mendekat. Nah, yang ketiga yaitu serangga. Salah satu contoh serangga yaitu belalang. Belalang tidak memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Yang keempat yaitu ubur-ubur dan Hydra sp. Ubur-ubur dan Hydra sp belum memiliki sistem saraf, dan sel-sel saraf ubur-ubur dan Hydra sp menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu anyaman. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tadi mengenai perpindahan impuls melintasi sinaps dan sistem saraf pada berbagai kelompok hewan.